Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami merasakan kebaikan Tuhan yang selalu ada dan selalu baru dalam kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini, Tuhan mengizinkan kami untuk tiba di rumah kami masing-masing dan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan mengajari kami untuk kami memahami dan mengerti akan firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunilah segala dosa dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan Almanak HKBP 2023 dari 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Dongeng isapan jempol manusia. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar kata hoax? Ya, hoax adalah berita bohong yang disebar supaya orang yang mendengarnya menjadi percaya. Kalau fakta adalah kebenaran dan dapat dipercaya, dan yang pasti ada saksi mata juga barang bukti. Nats kita pada malam hari ini, di mana Petrus pada zaman itu menghadapi banyaknya bermunculan ajaran-ajaran sesat. Ada upaya untuk membangun satu opini masyarakat bahwa apa yang telah diberitakan oleh para rasul itu hanyalah isapan jempol manusia semata. Khususnya mengenai ajaran tentang Yesus Kristus yang berkuasa dan penantian akan kedatangannya kembali. Dikatakan itu tidak benar dan itu tidak perlu didengarkan, karena itu semua adalah takyul belaka, itu hoax. Tidak benar Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Tidak benar bahwa Yesus Kristus yang berkuasa, dia akan datang. Namun Petrus menegaskan bahwa itu bukanlah hoax, itu bukanlah isapan jempol, tetapi itu adalah kebenaran fakta di mana dirinya sendiri adalah saksi mata dari kebesaran Yesus. Kuasa dan kedatangan Yesus bukanlah hoaks, tetapi itu adalah nyata. Petrus masih ingat pengajaran dan mukjizat yang dilakukan Yesus di hadapan dirinya, di hadapan murid-muridnya yang lain, dan di hadapan orang banyak. Petrus tahu persis peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan Petrus menyaksikan bagaimana Yesus dimuliakan Allah Bapa sebagai anaknya. Petrus menilai bahwa hal ini makin dibuktikan dengan kitab suci. Apabila jemaat memperhatikan firman Allah, hati mereka akan menjadi terang. Sebaliknya, hoaks muncul karena orang menafsirkan nubuat dengan kehendak sendiri dan untuk memenuhi keinginan dan ambisinya sendiri. Petrus mengingatkan untuk menguatkan iman dan pengharapan jemaat bahwa Kristus akan datang kedua kalinya sesuai dengan janjinya, dan itu bukan hoaks. Lantas bagaimana dengan kita? Banyak berita-berita hoaks yang dapat kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menyikapinya? Petrus meyakinkan
bahwa para nabi tidak pernah menyebarkan berita hoaks. Petrus meyakinkan bahwa apa dan kebenaran firman Tuhan itu adalah fakta. Demikian juga dengan kita. Berita-berita hoaks yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengatasinya? Tidak ada cara lain selain kembali kepada firman Tuhan, dengan tekun mempelajari dan memperhatikan firman Allah. Dengan demikian, ketika kita memiliki hubungan atau relasi yang baik bersama dengan Tuhan, iman kita tidak akan gampang dibelokkan, digoyahkan, melainkan iman kita semakin diteguhkan dalam pengharapan. Jangan biarkan dongeng isapan jempol manusia mempengaruhi kehidupan kita, tapi satu fakta kebenaran adalah bahwa Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya, memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap orang percaya. Amin. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar. Ajari kami Tuhan, ketika kami mendengar berita, ketika kami melihat sesuatu yang tidak benar, kami berani menyatakan akan kebenaran yang seturut dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan mengajari kami untuk kami semakin mendekatkan diri, membaca firman-Mu, menciptakan relasi hubungan yang baik bersama dengan Engkau. Sehingga iman kami tidak tergoyahkan, walaupun beribu-ribu berita hoaks yang mencoba untuk menggugah iman percaya kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.